Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Gusmaneli SPD MSI selaku dosen pengampu mata kuliah model dan simulasi. Saya Eki Nur Hidayati dengan NIM F1C2 23033. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi mengenai pembangkitan bilangan acak dengan metode linear kongruensial generator atau LCG. Sebelumnya, pernah nggak sih kita datang ke minimarket waktu jam istirahat dan ternyata antreannya itu panjang sekali? Nah, masalah seperti ini juga dialami oleh Pak Budi sebagai pemilik minimarket Karang. Beliau kesulitan memperkirakan berapa pelanggan yang akan datang setiap menitnya karena pola kedatangan pelanggan tidak menentu. Akibatnya, jika pelanggan terlalu banyak, antrean menjadi panjang. Sebaliknya, jika kasir terlalu banyak saat pelanggan sedikit, tentu menjadi tidak efisien. Karena itulah diperlukan simulasi untuk memperkirakan pola kedatangan pelanggan. Pertanyaannya adalah, bagaimana cara membuat simulasi jika data masa depan saja belum diketahui? Jawabannya dengan menggunakan bilangan acak. Dan salah satu metode pembangkit bilangan acak yang akan kita bahas adalah LCG. Apa itu bilangan acak? Bilangan acak merupakan urutan angka yang kemunculannya itu tidak dapat diprediksi sebelumnya, di mana setiap angka dalam deret tersebut muncul secara bebas tanpa dipengaruhi oleh angka sebelumnya. Contoh penggunaannya sendiri itu seperti kedatangan pelanggan, waktu pelayanan, cuaca, hasil percobaan, simulasi Monte Carlo, dan sebagainya. Adapun syarat bilangan acak yang baik itu diantaranya yang pertama adalah independen, di mana setiap angka yang dihasilkan bersifat bebas dan tidak bergantung pada angka sebelumnya. Kemudian yang kedua itu adalah uniform. Bilangan acak yang baik harus mengikuti distribusi uniform, yaitu setiap nilai dalam suatu rentang mempunyai peluang kemunculan yang sama besar. Untuk bilangan acak yang telah dinormalisasi ke interval 0 sampai 1, fungsi kepadatan peluangnya adalah fx sama dengan 1 jika x-nya itu besar dari sama dengan 1 dan kecil dari sama dengan 1. Sedangkan fx sama dengan 0 untuk x kecil dari 0 atau x besar dari 1. Artinya tidak ada bagian interval yang lebih sering muncul dibanding bagian lainnya. Jika distribusi tidak uniform, maka simulasi menjadi bias karena beberapa nilai akan muncul lebih sering daripada yang seharusnya. Kemudian syarat yang ketiga itu adalah dense. Density probabilitas distribution harus mengikuti syarat probabilitas, yaitu nilai berada di antara 0 hingga 1 agar valid secara statistik. Syarat yang keempat adalah periodenya panjang. Periode adalah jumlah bilangan acak yang dapat dihasilkan sebelum deret bilangan kembali mengulang pola yang sama. Misalkan suatu generator menghasilkan 2, 5, 1, 7, 3, 6, 2, 5, 1, 7, 3, 6. Maka periode generator tersebut adalah P sama dengan 6. Karena setelah angka 6, pola mulai berulang kembali. Mengapa periode itu penting? Semakin panjang periode, maka pola perulangan semakin sulit terjadi, bilangan acak terlihat lebih acak, simulasi dapat dijalankan lebih lama. Kemudian yang kelima itu adalah efisien. Periode tersebut harus mampu menghasilkan bilangan acak dengan cepat, sederhana, dan tidak membutuhkan memori yang besar. Nah, jika syarat tidak terpenuhi, simulasi bisa jadi menjadi bias dan hasil tidak realistis. Adapun tujuan dari pembangkitan bilangan acak dalam simulasi yaitu untuk meniru ketidakpastian yang terjadi di dunia nyata secara statistik, sehingga peneliti tidak perlu melakukan pengamatan langsung setiap saat. Dengan bilangan acak, simulasi dapat menghasilkan data masukan yang bervariasi dan realistis serta dapat dijalankan berulang kali dengan kondisi yang berbeda. Selain itu, simulasi berbasis bilangan acak juga memungkinkan pengujian berbagai skenario mulai dari kondisi terbaik hingga terburuk tanpa risiko dan biaya di dunia nyata. Langsung saja di sini metode linear kongruental generator. LCG bekerja menggunakan rumus XI sama dengan A dikali XI dikurang 1 ditambah C modulo M, di mana pada setiap iterasi nilai baru itu dihitung dari nilai sebelumnya dengan bantuan 3 parameter utama, yaitu A sebagai faktor pengali, C sebagai inkremen atau angka konstan yang bersyarat, kemudian M sebagai modulus atau batas nilai. Hasil perhitungan inilah yang nantinya menghasilkan deret bilangan acak. Kemudian nanti hasil XI yang telah diperoleh bisa dinormalisasikan ke rentang 0 sampai 1 dengan rumus UI sama dengan XI dibagi dengan M. Adapun persyaratan dari parameter LCG yang sebelumnya yaitu AC dan M adalah bilangan bulat positif dengan A itu harus kecil dari M dan C harus kecil dari M. Kemudian yang kedua, C dan M harus relatif prima.
Yang ketiga, A dikurang 1 harus habis dibagi semua faktor prima dari M. Kemudian yang terakhir, jika M kelipatan 4, maka A dikurang 1 juga harus kelipatan 4. Nah, jika syarat ini dilanggar, bilangan itu akan cepat berulang, periode menjadi pendek, dan simulasi bisa jadi tidak valid. Adapun di sini dibahas kelebihan dan kekurangan dari LCG. Kelebihannya sederhana dan mudah diimplementasikan, cepat dalam menghasilkan bilangan acak dalam jumlah besar. Kemudian yang ketiga, membutuhkan memori yang sangat kecil dan periode panjang jika parameter dipilih dengan benar. Namun kekurangannya juga ada, seperti yang pertama itu bersifat deterministik dengan seed yang sama selalu menghasilkan deret yang sama. Kemudian yang kedua, periodenya itu terbatas, dibatasi oleh nilai M. Yang ketiga, tidak cocok untuk keperluan kriptografi karena polanya bisa diprediksi. Kemudian yang terakhir, kualitas keacakan sangat bergantung pada pemilihan parameter A, C, dan M. Pada studi kasus ini digunakan parameternya yaitu A sama dengan 13, C sama dengan 7, dan M sama dengan 64. Parameter tersebut dipilih karena memenuhi seluruh syarat LCG sehingga dapat menghasilkan bilangan acak dengan kualitas yang baik. Berdasarkan studi kasus, saya di sini mengasumsikan jumlah pelanggan yang datang itu setiap menit berada pada rentang 1 sampai 6 orang. Karena bilangan acak yang dihasilkan LCG berada pada interval 0 sampai 1, maka nilai tersebut perlu dikonversi terlebih dahulu menjadi jumlah pelanggan yang lebih mudah diinterpretasikan dengan rumus 1 ditambah round atau pembulatan ke bawah dari UI dikali dengan 5. Untuk menunjukkan cara kerja metode ini, di sini saya akan tunjukkan perhitungan manualnya terlebih dahulu, di mana tadi sudah diketahui bahwa nilai A itu 13, C itu 7, dan M itu 64. Di sini untuk membangkitkan bilangan acak yang pertama atau X1-nya, tinggal kita substitusikan saja parameter tersebut ke dalam rumus LCG-nya, yaitu XI sama dengan 13 dikali XI dikurang 1 ditambah 7, kemudian nanti dimodulkan dengan 64, didapatkan nanti hasilnya itu adalah 22. Kemudian untuk menghitung UI-nya, tinggal dibagi 22 dibagi dengan 64, yaitu 0,344, dan kemudian nilai 0,344 yang diperoleh dari LCG belum memiliki arti dalam konteks studi kasus. Oleh karena itu, nilai tersebut perlu dikonversi ke jumlah pelanggan dengan rumus yang tadi sudah saya sebutkan. Setelah dikonversi itu diperoleh nilai 3 yang berarti pada menit pertama diperkirakan terdapat 3 pelanggan yang datang ke minimarket. Begitupun untuk cara selanjutnya, dan selanjutnya itu akan dihitung menggunakan Excel dan Python. Baik, di sini sudah saya cantumkan nilai parameter-parameternya, yaitu A sama dengan 13, C sama dengan 7, M sama dengan 64, kemudian di sini saya pilih X0-nya itu adalah 11. Langkah yang pertama yaitu pada I sama dengan 0 atau pada iterasi yang ke 0 ini, kita harus memilih nilai awalnya terlebih dahulu, yaitu tadi saya pilih X0-nya itu adalah 11. Kemudian, kita akan membangkitkan bilangan acak yang pertama dengan cara substitusikan saja nilai parameter yang sudah diketahui ke dalam rumusnya, yaitu A dikali XI dikurang 1 ditambah dengan C. Sama dengan A-nya tadi adalah 13, karena 13 ini nanti nilainya tetap pada iterasi selanjutnya, maka bisa kita kunci saja. Kemudian dikalikan dengan XI dikurang 1, artinya dikalikan dengan bilangan acak sebelumnya, di sini itu adalah nilai awalnya, kemudian ditambah dengan C. C-nya itu adalah 7, dan nilai 7 ini juga nilainya tetap, maka kita kunci saja, kemudian di enter. Kemudian hasil dari nilai yang 150 ini akan kita modulkan dengan M, dengan cara sama dengan kita ketik modulo atau mod, kemudian di sini sudah ada rumusnya. Nah, kita masukkan numbernya ini adalah 150, kemudian titik koma, divisor. Nah, divisornya ini adalah M-nya, yaitu 64. Karena nilainya itu tetap untuk iterasi-iterasi selanjutnya, maka kita kunci, tutup kurung, dan enter. Nah, diperoleh itu adalah 22, sama seperti hasil sebelumnya. Kemudian untuk UI sama dengan XI yang barusan kita peroleh, kita bagi saja dengan 64. Karena jangan lupa dikunci, diperoleh itu 0,344. Kemudian untuk pelanggannya, kita substitusikan juga ke dalam rumus 1 ditambah dengan round. Nah, kita ketik round. Number ini adalah nilai UI yang barusan kita peroleh.
kemudian titik koma 6 digit. 6 digit ini merupakan kita ingin berapa angka sih di belakang koma, karena saya ingin 0, maka di sini 6 digitnya itu adalah 0. Maaf, di sini perlu kita kalikan dengan 5. Nah, diperoleh adalah 3. Arti 3 ini artinya itu pada menit pertama itu diperkirakan terdapat 3 pelanggan yang datang ke minimarket. Selanjutnya, karena tadi rumusnya itu sudah kita kunci, di sini kita bisa langsung saja tarik untuk membangkitkan bilangan acak. Di sini saya memilih untuk membangkitkan 50 bilangan acak. Jadi kita tarik saja sampai 50 untuk membangkitkan bilangan acaknya. Dan dapat terlihat di sini tidak ada angka bilangan acak yang berulang. Namun yang sudah saya sampaikan sebelumnya mengenai kekurangan dari LCG ini yaitu periodenya itu terbatas, yang dibatasi oleh nilai M. Nilai M kita tadi adalah 64. Artinya jika ini kita tarik lagi sampai melebihi batas periode yaitu iterasi ke 64, maka selanjutnya bilangan acak selanjutnya itu pasti akan berulang. Jadi di sini akan saya coba tarik lagi sampai, nah di sini pada iterasi 64 itu ada bilangan acaknya 11, kemudian iterasi ke 65, 66 dan seterusnya itu jika dilihat akan sama atau berulang dengan iterasi yang pertama tadi yaitu 22, 37, 40. Dapat dilihat di sini 22, 37, 40 dan seterusnya itu akan berulang. Kemudian selanjutnya di sini saya akan mencoba membangkitkan bilangan acak dengan metode LCG ini dengan menggunakan Python. Pada bagian ini dilakukan pemanggilan dengan package yang dibutuhkan, yaitu yang pertama ada math untuk perhitungan FBB, kemudian ada matplotlib ini untuk visualisasi grafik, kemudian ada Skype stats-nya itu untuk pengujian statistik. Selanjutnya ditetapkan parameter LCG-nya yang akan digunakan yaitu A sama dengan 13, C sama dengan 7, M-nya itu tadi 64, kemudian dipilih nilai awalnya itu adalah 11, kemudian dengan jumlah iterasinya itu sebanyak 50. Kemudian di sini ada validasi parameter. Sebelum digunakan, parameter tersebut perlu divalidasi terlebih dahulu menggunakan 4 syarat teorema Hull double. Apabila seluruh syaratnya terpenuhi, maka LCG ini dijamin memiliki periode penuh sepanjang 64 langkah tanpa terjadi pengulangan nilai. Kemudian kita akan bangkitkan bilangan acaknya dengan rumus yang sebelumnya yang telah saya jelaskan atau sampaikan. Pada bagian ini merupakan inti dari program, di mana dilakukan perulangannya itu sebanyak 50 kali. Pada setiap iterasi itu dinilai, pada setiap iterasi itu dihitung nilai XI menggunakan rumus LCG-nya, kemudian dinormalisasi menjadi UI pada rentang 0 hingga 1, dan selanjutnya itu dikonversi menjadi estimasi jumlah pelanggan menggunakan rumus 1 ditambah round UI dikali dengan 5, sehingga diperoleh rentang 1 sampai 6 orang per menit. Selanjutnya di sini ada statistik ringkas. Pada bagian ini seluruh data terkumpul, dilakukan perhitungan statistik deskriptif, meliputi total pelanggan, rata-rata penjualan, kemudian ada pengecekan keunikan nilai XI untuk memastikan tidak terjadinya pengulangan. Kemudian ada uji Chi-square juga, keseragaman. Pada bagian ini digunakan untuk membuktikan keseragaman distribusi UI secara statistik. Nilai UI yang dikelompokkan ke dalam 8 kelas, kemudian dilakukan uji Chi-square goodness of fit untuk membandingkan frekuensi observasi dengan frekuensi harapan. Apabila nilai p-value-nya ini lebih besar dari 0,05, maka distribusi UI dapat dinyatakan uniform. Kemudian ada bagian terakhir, yaitu hasil simulasi divisualisasikan dalam 3 grafik yang ditampilkan secara berdampingan, yaitu grafik jumlah pelanggan per menit, histogram distribusi UI, dan diagram sebaran UI terhadap urutan kemunculannya. Langsung saja di sini akan saya coba running. Nah, di sini dapat terlihat outputnya, dicantumkan nilai parameternya, kemudian validasinya yaitu valid. Tabel yang ditampilkan merupakan hasil pembangkitan 50 bilangan acak, maka setiap baris menunjukkan nilai
XI dikurang satu sebagai nilai sebelumnya, kemudian XI sebagai nilai yang baru dibangkitkan, kemudian UI sebagai hasil normalisasi XI pada interval 0 hingga 1, serta nilai pelanggan sebagai hasil konversi dari UI. Dari seluruh 50 nilai yang dibangkitkan ini, tidak ditemukan satupun nilai XI yang berulang yang membuktikan bahwa parameter ini benar-benar menghasilkan periode penuh sesuai dengan hasil validasi sebelumnya. Dan juga ini hasilnya sama seperti pada Excel yang sebelumnya saya jalankan. Kemudian rata-rata nilai UI yang diperoleh itu adalah sebesar 0,5059, sangat mendekati nilai teoritis 0,5 yang mengindikasikan bahwa bilangan acak ini cenderung tersebar merata pada interval 0 hingga 1. Kemudian estimasi jumlah pelanggan menunjukkan 3,5 orang per menit dengan totalnya itu 175 pelanggan selama 50 menit serta rentang antara 1 hingga 6 orang per menit. Selanjutnya untuk pengujian validitas lebih lanjut menggunakan pengujian chi-square menghasilkan nilai hitung sebesar 1,84, jauh lebih kecil dibandingkan nilai tabelnya sebesar 14,606 dengan p-value-nya itu sebesar 0,9682. Karena p-value tersebut lebih besar dari taraf signifikansi 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa distribusi UI ini terbukti uniform secara statistik. Maka dapat disimpulkan bahwa nilai UI yang dihasilkan ini tersebar secara merata dan tidak terkumpul pada satu area tertentu, sehingga bilangan acak ini terbukti berkualitas baik. Kemudian tadi terdapat juga output dari histogram dan atau scatter plot-nya. Grafik pertama ini menunjukkan fluktuasi jumlah pelanggan yang tidak membentuk pola tertentu, mengindikasikan independensi antara bilangan acak. Kemudian di sini ada grafik yang kedua menunjukkan frekuensi tiap kelas yang mendekati nilai harapan sebagai bukti visualisasi keseragaman distribusi. Kemudian grafik yang ketiga ini menunjukkan sebaran titik yang merata tanpa pola tertentu yang memperkuat bukti independensi urutan bilangan acak yang dihasilkan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa metode linear congruential generator atau LCG yang digunakan ini mampu menghasilkan bilangan acak yang berkualitas baik. Mungkin sekian yang dapat saya jelaskan mengenai pembangkitan bilangan acak dengan metode LCG. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.